Lu yakin lu benar? Faktanya mana? Nah, seringkali dalam keseharian kita itu kalau udah bicara kebenaran selalu mengutamakan fakta. Seolah kalau udah menunjukkan fakta berarti itu sudah benar dan pasti benar dan tidak perlu dipersoalkan lagi dan final. Kita akan membedah dan mengulas satu karya yang sangat menarik terkait dengan anggapan-anggapan keseharian semacam itu tadi, yang ditulis oleh Franky Budi Hardiman dalam karyanya Kebenaran dan Para Kritikusnya yang terbit tahun 2023 ini. Dalam bukunya ini, Franky Budi Hardiman sebenarnya ingin menyuguhkan sekaligus membatalkan anggapan yang mengatakan bahwa fakta adalah kebenaran, kebenaran adalah fakta. Di mana anggapan-anggapan semacam itu betapa superior, betapa dominan, dan betapa hegemoniknya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam diskursus ilmu pengetahuan. Anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana dia menguraikan itu dalam karyanya? Kata Franky Budi Hardiman dalam karyanya ini, fakta adalah hanya salah satu jenis kebenaran, tapi ada kebenaran-kebenaran lain di luar sana. Nah, bagaimana dia ingin membuktikan, mendalilkan sekaligus mendalihkan bahwa anggapannya itu benar, ya. Nah, untuk mengurai itu dan menjelaskan itu, Franky Budi Hardiman kemudian mengutip sejumlah tokoh filsuf tentang pandangan yang dapat membatalkan anggapan-anggapan semacam itu. Misalnya, dalam bidang sains, Thomas Kuhn. Bagi Thomas Kuhn, fakta dalam sains, kebenarannya itu tidaklah steril dan murni sama sekali dipengaruhi oleh faktor di luarnya. Yang dalam istilah Thomas Kuhn, fakta dalam sains itu juga dipengaruhi oleh paradigma pengetahuan itu sendiri, yaitu sebuah tatanan nilai keyakinan yang dipegang oleh komunitas ilmuwan tertentu, yang itu menjadi guideline bagi pencarian kebenaran sains. Pemikir lain yaitu tokoh hermeneutik William Dilthey. Dalam pandangan Dilthey bahwa kebenaran itu tidak bisa dilepaskan oleh faktor subjektivitas, pengalaman subjek, bahkan tingkat ideologi, kepentingan, dan pengalaman psikologis seorang subjek pengetahu atau peneliti itu sendiri. Sehingga yang namanya kebenaran itu tidak murni lepas dari faktor-faktor non-faktual itu sendiri. Franky Budi Hardiman juga mengutip tokoh komunikasi, filsuf komunikasi, yaitu Jürgen Habermas. Nah, dalam pandangan Jürgen Habermas, kata Franky, bukan hanya kebenaran itu adalah ikhwal, konsensus, tapi juga lebih daripada itu, kebenaran adalah dibentuk dan dikonstruksi oleh faktor pandangan pada intersubjektivitas dalam rasio komunikasinya. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian disuguhkan oleh Franky Budi Hardiman untuk mendalil sekaligus mendalihkan bahwa fakta bukanlah satu-satunya kebenaran yang final, dan di luar itu adalah bukan kebenaran. Tentunya Franky Budi Hardiman tidak hanya menyuguhkan dan mengutip tiga tokoh sebagaimana yang sudah kita ulas tadi. Ada banyak tokoh-tokoh lain juga yang disuguhkan oleh Franky. Misalnya, Franky juga menyebut tokoh semacam Paul Verhoeven, Richard Rorty, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, termasuk juga Michael Foucault.
menutup karyanya itu, Franky kemudian memberikan kontribusi pandangan subjektivitasnya sebagai seorang filsuf dan penulis dengan mengaitkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dilepaskan dengan aspek ontologi dalam makna purbanya. Kenapa, kata Franky? Karena kebenaran itu sangat luas. Kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditangkap dalam keterbatasan kita. Oleh karena itu, kita butuh membuka ruang aspek ontologi tentang hakikat kenyataan tentang ada itu. Kita selalu membuka diri untuk terus-menerus mencari kebenaran tanpa akhir. Teman-teman Kahvitivers, apa lalu pesan atau insight yang bisa kita ambil dari karya Franky Budi Harriman itu? Hal yang paling penting adalah bahwa buku ini mengingatkan kita antara kebenaran dengan tentang kebenaran atau konsep kebenaran ada dua hal yang berbeda. Kita seringkali membicarakan kebenaran yang sebenarnya kita sedang berbicara tentang kebenaran, tapi bukan kebenaran itu sendiri. Nah, dengan demikian, apa yang kita perdiskusikan, apa yang diklaim sebagai kebenaran, itu hanyalah bagian dari perspektif konsepsi kita tentang kebenaran itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana kebenaran menurut Kahvitivers?